Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang membolak-balikan hati manusia, yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri Taulah dan terbaik sepanjang zaman, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema penting dalam kehidupan beragama, yaitu keras hati dan keras kepala. Dua sifat yang sering tidak kita sadari keberadaannya, namun bisa menjadi penghalang terbesar datangnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, Islam adalah agama yang menekankan kebersihan hati, sebab baik dan rusaknya seseorang tidak diukur dari penampilannya, hartanya, atau jabatannya, melainkan dari hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita memahami bahwa hati memiliki peran yang sangat besar. Ketika hati mulai keras, maka sikap dan perilaku pun ikut mengeras. Hadirin yang dirahmati Allah, keras kepala adalah sifat enggan mengakui kesalahan dan menolak kebenaran, meski sudah jelas. Orang yang keras kepala merasa pendapatnya selalu paling benar. Ia sulit menerima saran, sulit ditegur, dan sulit diajak bermusyawarah. Namun, yang lebih berbahaya dari itu adalah keras hati. Keras hati membuat seseorang tidak lagi tersentuh oleh ayat-ayat Allah, tidak tergerak oleh nasihat, dan tidak merasa takut kepada dosa. Inilah hati yang oleh Allah disebut sebagai hati yang tertutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras." Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Hadirin sekalian, ketika hati sudah keras, kebenaran terasa pahit, sementara kemaksiatan terasa ringan. Nasihat dianggap sebagai serangan, peringatan dianggap sebagai hinaan. Padahal bisa jadi nasihat itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali ke jalan yang benar. Keras hati sering muncul karena dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa bertaubat. Setiap dosa meninggalkan noda hitam di hati. Jika dosa itu diulang dan tidak segera dihapus dengan istighfar, maka hati akan semakin gelap dan akhirnya mengeras. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Namun, jika ia menambah dosa, maka titik hitam itu bertambah hingga menutupi hatinya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita waspada, jangan sampai kita menjadi orang yang mudah tersinggung ketika dinasihati, mudah marah ketika diingatkan, dan sulit menerima kebenaran. Bisa jadi bukan orang lain yang salah, melainkan hati kita yang mulai mengeras. Islam mengajarkan kita untuk memiliki tawadu, rendah hati di hadapan kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, meskipun lebih muda, lebih miskin, atau lebih rendah kedudukannya, tetap wajib kita dengarkan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita berdoa dan bermusahabah. Jangan sampai keras kepala membuat kita menolak kebenaran, dan jangan sampai keras hati menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lembutkan hati dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, dan membiasakan diri menerima nasihat. Karena hati yang lembut adalah tanda hidupnya iman.
sedangkan hati yang keras adalah tanda jauhnya rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita agar tetap lembut, lapang, dan mudah menerima kebenaran. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu memperbaiki diri. Akhir kata, semoga ceramah singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apalagi terdapat kesalahan dalam penyampaian, itu berasal dari diri saya sendiri, dan kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.